Krisanto dari MPPAP UGM Sekolah Vokasi. Untuk kali ini saya akan memberikan cara-cara bagaimana atau langkah-langkah analisis regresi linear berganda menggunakan eViews. Untuk itu selamat menyimak dan selamat menyaksikan. Untuk pertama kita akan buka eViews. Setelah kita buka eViews, selanjutnya kita akan kita masukkan angka dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya kita masuk menu quick dan empty group. Kita masukkan data yang akan kita olah, yaitu data dari avatar menjual, PDRB, dan inflasi. Data tersebut kita ganti setiap nama dari setiap barisnya masing-masing. Seperti ini, apartemen IHBK, terus PDRB, dan kemudian inflasi. It's more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Selanjutnya kita akan masuk ke untuk uji asumsi normalitas. Kita masuk ke view, kemudian residual diagnostik, dan histogram normality test. Ini kita freeze dulu dan kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke uji asumsi multikolinialitas. Kita masuk menu view, Gaussian diagnosis, dan varian inversion factor. Kita freeze kembali dan kita masuk ke uji asumsi autokorelasi. Kita masuk ke view, residual diagnostic, serial correlation, LM test. Kemudian kita isi angka 1 ya teman-teman. Kemudian kita freeze kembali dan kita lanjutkan lagi ke uji terus ke statisitas. Kita masuk ke menu view, diagnostik, terus heteroscedasticity test, dan pilih metode Glaser. Baik, inilah data-data yang tadi saya pergunakan, yaitu yang pertama adalah untuk indeks harga properti komersialnya adalah apartemen jual di Bandung, dan kemudian ada PDRB Bandung, inflasi Bandung, semuanya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Untuk yang pertama tadi, dari hasil regresi tadi, saya akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji asumsi normalitas. Oke, baik, ini adalah uji asumsi normalitas. Di situ dapat kita lihat bahwa tingkat kesalahan yang digunakan adalah 5%. Dari hasil data yang saya regresi tadi, hasilnya probabilitas adalah 0,731709. Jadi hasilnya probabilitas lebih daripada tingkat kesalahan yang sudah ditentukan sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah uji asumsi multikolinialitas. Ini hasil dari uji asumsi multikolinialitas adalah ini dari PDRB dan inflasi di center VIF adalah sebesar 3,18246. Dapat dilihat bahwa hasilnya kedua-duanya lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinialitas pada data. Oke, selanjutnya untuk uji asumsi klasik selanjutnya adalah autokorelasi. Dari hasil tersebut, autokorelasi kita lihat dari F statistik ada sebesar 0,7463. Sedangkan ketentuan yang kita pakai adalah sebesar 5%. Jadi hasil dari regresi tersebut
autokolerasi statistik 0,746 jika lebih dari 5%, maka dapat disebut bahwa tidak terjadi autokolerasi. Untuk selanjutnya uji klasik yang ketiga adalah uji asumsi heterogeneitasitas, yaitu dari hasil output dapat diketahui nilai probabilitas R² adalah 0,15117. Probabilitas lebih besar dari tingkat kesalahan yang kita tetapkan sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterogeneisitas pada residual. Nah, kemudian selanjutnya adalah model regresi dan variabel mana yang signifikan dan berpengaruh. Yang pertama dari variar, yang pertama output pertama yang menghasilkan probabilitas konstan sebesar 0,4822, masih lebih besar dari 5%, sehingga dapat dikatakan signifikan. Begitu pula dengan PDRB dan inflasi yang masih melebihi dari ketetapan yang telah ditentukan sebesar 5%, maka dapat dinyatakan bahwa PDRB dan inflasi juga tidak berpengaruh signifikan. Kemudian untuk selanjutnya adalah untuk uji F. Dapat dilihat F statistik adalah 0,294412, sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut cocok karena lebih dari 5%. Selanjutnya untuk interpretasi dari analisis data regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh sebesar 23% terhadap variabel dependen, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model.